Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil belum pernah melihat ayahnya. Pada saat usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas wafatnya Siti Aminah pada saat berziarah ke makam suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusia 6 tahun. Siti Aminah berniat melaksanakan keinginannya yang selama ini ditahan-tahan dalam hati rindu. Ia hendak mengajak putranya berangkat ke Yastrib, ke kota Madinah, berziarah ke makam suami tercinta. Betapa riang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya memberitahukan maksud itu kepadanya. Tibalah di musim panas, Siti Aminah berkemas-kemas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebagai bekal dalam perjalanan sejauh 400 mil dari Makkah. Ia menyadari betapa berat perjalanan yang hendak ditempuh, tetapi keinginan berziarah ke makam suaminya yang tersimpan selama 6 tahun tidak dapat lagi ditahan. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat kafilah Quraisy hendak berangkat ke Syam. Siti Aminah bersama putranya dan disertai Ummu Aiman bergabung dengan kafilah yang mulai bergerak ke arah utara. Makin lama kafilah berjalan, Aminah makin jauh meninggalkan kampung halamannya, ayah, bunda, dan lingkungan kerabatnya. Selama dalam perjalanan selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya suami yang sedang berbaring di bawah nisan abadi. Ia bertiga di dalam sekedup unta yang mengangkutnya. Malam hari di saat kafilah beristirahat untuk tidur, Siti Aminah duduk membelai-belai dan memeluk putra kesayangannya sambil melinangkan air mata. Alam pikirannya melayang-layang ke tempat tujuan, ingin segera tiba. Seolah-olah hendak mempertemukan Abdullah dengan seorang putra yang sejak lahir hingga akhir zaman tidak akan pernah melihat wajah ayahnya. Hancur luluh perasaan Siti Aminah mengenangkan nasib suaminya, nasib dirinya sendiri, dan nasib putranya. Demikianlah beberapa minggu Siti Aminah dilayun hayal dalam perjalanan. Ketika kafilah tiba dekat gunung Uhud, di seberang sana ia melihat dataran berwarna kehijau-hijauan. Dari kejauhan tampak daun kurma melambai-lambai, laksana lambaian tangan suaminya yang mengharap ia segera tiba di Yastrib dan menginjakkan kakinya di atas tanah tempat Abdullah merantau ke alam baka. Setiba di Yastrib, kafilah beristirahat sambil menambah perbekalan yang diperlukan dalam perjalanan lebih lanjut. Tidak lama kemudian mulai bergerak lagi meninggalkan Aminah
bersama putranya dan pembantunya di tengah keluarga Bani An-Najjar. Sebulan Siti Aminah di Yastrib menghabiskan air mata untuk membasahi makam suaminya dan rumah tempat Abdullah sakit hingga ajalnya tiba. Sekalipun demikian, ia merasa betah tinggal di Yastrib. Kadang-kadang ia berpikir, seandainya putranya bukan keluarga Bani Hashim di Mekah, dan kota itu bukan tempat tumpah darahnya, sudah barang tentu ia tidak berniat pulang kembali. Betapapun berat hatinya meninggalkan makam suaminya, namun ia harus pulang ke Mekah pada hari yang telah ditentukan hendak mulai berangkat menuju kota Mekah. Yastrib dilanda angin ribut dan udara amat panas. Debu dan pasir halus bertaburan dari Sahara sekitar kota. Siti Aminah bersama putra dan pembantunya terpaksa menangguhkan keberangkatannya, menunggu gangguan alam mereda. Selama hari-hari terakhir di Yastrib, badan Siti Aminah yang kurus terasa lemah lenglai. Tidak bertenaga lagi yang dapat memikul beban derita batin bertahun-tahun lamanya. Putranya yang masih dalam usia kanak-kanak menduga ibunya hanya menderita kelelahan dan berharap akan segera pulih kembali setelah beristirahat sambil menunggu angin kencang mereda. Lain halnya dengan Siti Aminah yang merasa kehabisan tenaga. Ia seakan-akan merasa tak lama lagi akan segera menyusul suaminya. Kalau bukan karena hatinya yang tertambat pada putra tunggal kesayangannya, ia lebih suka bertemu dengan suaminya di alam baka. Pada suatu hari, ketika merasa kehilangan tenaga yang menopang tubuhnya, sambil menyapu air mata yang membanjiri kedua belah pipinya, ia memeluk kuat-kuat putranya dan isakan tangis nyaris tak terdengar lagi. Beberapa saat kemudian, tangannya yang kecil itu mengendor dan terlepas dari tubuh putranya. Sinar matanya memudar dan suara yang keluar dari ujung lidahnya tak ubah dengan suara berbisik. Beberapa menit kemudian, ia tampak diam, seolah-olah beristirahat, tetapi tidak lagi mengulang tarikan nafasnya. Pada detik-detik terakhir, seakan-akan ia hendak berucap, semua yang hidup pasti akan mati kecuali Allah Maha Pengasih. Aku mati, namun kenanganku akan tetap abadi. Putranya yang masih berusia 6 tahun itu berdiri termangu-mangu di samping ibunya yang tidak bergerak lagi. Dari Ummu Aiman ia mengerti bahwa bundanya telah tiada, pergi menyusul ayah yang telah berangkat mendahuluinya. Ia mendekati tubuh ibunya seraya menangis tak henti-hentinya. Suasana berkabung mewarnai kehidupan semua keluarga Bani An-Najjar. Diseling suara tangis para wanita yang mengenang nasib pengantin baru yang menjanda bertahun-tahun lamanya, mengasuh putra tunggal yang tidak pernah merasakan belayan sayang ayahnya. Beberapa saat kemudian, jenazah Aminah dibawa ke sebuah dusun bernama Abwa untuk disemayamkan dalam pembaringan terakhir. Beberapa saat sebelum dimakamkan, putranya sempat memeluk dan mencium jenazah ibunya, seraya menitipkan tetesan air mata bekal perjalanan ke alam bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil belum pernah melihat ayahnya. Pada saat usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya dan komen video ini. Semoga menjadi ilmu yang berharga dan untuk menambah pengetahuan kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.